Keputusan Elon Musk mengakuisisi platform media sosial Twitter mendapat banyak sorotan. Bersamaan dengan keputusannya, bos Tesla tersebut menyatakan keinginannya agar Twitter menjadi platform yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Lalu bagaimana nasib Twitter di tangan Elon Musk? Kami bahas bersama Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak Tiffany, apa kabar? Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Sebelumnya Pak Firman, terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Kita ngomongin soal bagaimana nasib Twitter di tangan Elon Musk ya. Setelah membeli saham Twitter kemarin, banyak yang mulai berspekulasi nih. Apa sih yang akan Elon Musk lakukan pada Twitter? Bagaimana nasib Twitter selanjutnya? Karena menurut Elon Musk, perlu banyak touch up di Twitter ini. Pendapat Anda seperti apa Pak Firman? Ya betul sekali, bahkan sebagian ahli keuangan dunia menyebut bahwa Twitter didapatkan oleh Elon Musk dalam harga yang cukup murah. Ini karena antara lain pengelolaan Twitter selama ini tidak terlalu baik. Jadi sangat wajar ketika Elon Musk akhirnya mendapatkan harga yang cukup murah. Nah ini menariknya, Mbak. Oke. Twitter ini kan udah settle gitu ya Pak Firman ya. Nah dengan di tangan Elon Musk akan seperti apa? Karena Twitter sendiri melaporkan fluktuasi followers setelah keputusan dan pengumuman Elon Musk ini mengakuisisi Twitter. Bahkan beberapa pesohor yang memiliki akun Twitter menyatakan followersnya lumayan banyak nih mengalami pengurangan atau penurunan. Artinya secara kebijakan moderasi konten akan banyak yang berubah. Betul. Salah satu hal yang sering didengungkan oleh Elon Musk ketika memutuskan untuk membeli Twitter adalah menjadikan Twitter sebagai ruang publik yang menjamin kebebasan berbicara. Elon Musk menyatakan bahwa Twitter adalah alun-alun kota demokrasi di mana setiap orang dengan bebas bisa membicarakan masa depannya. Nah ini mungkin secara operasional nantinya hal-hal yang menyangkut moderasi dan sebagainya terkait dengan kebebasan berbicara akan diserahkan kepada komunitas. Demikian juga dengan sistem algoritmanya akan diserahkan menjadi open source system yang artinya bahwa yang mengotak-atik algoritmanya bukan lagi para pengelola Twitter tetapi masyarakat luas. Jadi kalau dari sisi perusahaan yang berubah adalah dari perusahaan publik menjadi perusahaan milik Elon Musk sepenuhnya, tetapi dalam sisi moderasi justru berbalik dari pengelolaan Twitter atau manajemen Twitter berpindah ke komunitas. Itu yang penting kita amati. Oke, menurut Anda akan semenarik apa ini? Apakah ini menguntungkan atau sebaliknya untuk Twitter ke depannya? Kalau kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, memang sepertinya menjadi puncak keinginan manusia bahwa kebebasannya untuk berekspresi, mengeluarkan ide-idenya itu tidak dibatasi. Tetapi di sisi lain ketika dia menjadi platform global, persepsi tentang kebebasan berbicara itu sangat berbeda-beda dan menurut kebutuhan masing-masing negara. Jadi mungkin ketika di Amerika menurut undang-undangnya dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh undang-undang dan setiap keputusan mengacu pada keputusan atau undang-undang tersebut, tetapi tidak demikian dengan di negara lain atau negara-negara yang memiliki pengalaman buruk dengan kebebasan berekspresi. Betul. Jadi kebebasan berekspresi di satu sisi bukanlah puncak dari kemajuan peradaban. Karena justru di kebebasan berekspresi seringkali terjadi polarisasi masyarakat atau segregasi sosial. Kita ingat di pemilu 2017 dan pemilu 2019 ketika Twitter digunakan untuk kampanye politik, itu terbelah masyarakat menjadi dua kelompok yang tidak bisa atau tidak ada titik temunya. Dan itu sampai hari ini kita rasakan. Betul. Nah, hal yang semacam itu tentu bukan menjadi cita-cita kita memperoleh kebebasan berekspresi yang seluas-luasnya, tetapi kita saling bermusuhan.
Oke, ini akhirnya terbentur dengan balik lagi tadi seperti Pak Firman sampaikan, culture atau budaya dan juga kebijakan masing-masing negara kan. Karena dari pernyataan Elon Musk soal kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara, artinya ini ke depannya seberapa penting ini juga bisa mendongkrak popularitas Twitter di antara perkembangan digital dan juga platform media sosial yang sangat banyak sekali sekarang ini. Ya, untuk orang-orang semacam Donald Trump atau orang yang sangat menghendaki penyaluran idenya, ekspresinya, tidak ada moderasi, tidak ada aturan pembahasan, ini adalah kabar baik. Tetapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang manusia secara global, itu memiliki preferensi masing-masing terhadap medianya. Jadi kalau kita menggunakan teori usage and gratification theory, itu bahwa setiap orang memilih media yang akan digunakannya untuk memperoleh kepuasan. Nah, ada orang yang tadi merasa bahwa katakanlah Twitter tidak terlalu bebas, merasa hal ini menghalangi. Tetapi ketika mereka yang sudah nyaman dengan moderasi, jadi ada kebebasan tetapi setengahnya ada pengaturan dari pihak penyelenggara platform, untuk mencegah ujaran kebencian, untuk mencegah hoax dan sebagainya, ini sesuatu yang sudah nyaman dan mungkin bahkan kebebasan berbicara yang ditawarkan Elon Musk menjadi ancaman. Nah ini kita belum tahu persis nanti seperti apa. Kita lihat reaksi publik, biasanya tadi kata kuncinya adalah mencari kepuasan. Nah ketika mereka yang ingin idenya terekspresikan secara sebebas-bebasnya, mungkin mereka akan puas dan bertahan di Twitter. Iya. Tetapi ketika mereka yang tidak terancam dengan kebebasan yang seluas-luasnya, justru malah hengkang dari Twitter. Nah, ini pernah kita alami di Facebook atau WhatsApp. Ketika dia digunakan untuk kampanye politik, akhirnya kita merasa jengah, tidak nyaman dengan dua platform tersebut, dan akhirnya menjaga jarak. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh Twitter. Iya, dan kebijakan ini pun juga disambut dengan banyak spekulasi apakah Donald Trump akan kembali ke Twitter atau tidak. Itu juga ya. Betul. Ya. Donald Trump sudah membuat platform sendiri. Iya. Pak Firman, kalau itu mungkin dari sisi bisnis, dari sisi users, bagaimana dengan pengiklan? Apakah juga ini akan membuat pengiklan bertahan? Karena kan juga di beberapa hari terakhir, ya kan, Elon Musk mengatakan kemungkinan juga akan mengenakan charge itu untuk beberapa atau sebagian besar Twitter users lah ke depannya. Ya, beberapa medium yang digratiskan itu ternyata bukan serta-merta menaikkan jumlah penggunanya, termasuk kabar baik bagi pengiklan. Jadi justru ketika digratiskan, value dari sebuah media itu menjadi turun. Nah, akhirnya entah tidak digunakan atau digunakan dengan tidak serius, yang akhirnya iklan-iklan yang masuk pada medium yang digratiskan itu jadi tidak mengena bagi audiens. Nah, bisa jadi dengan pengenaan biaya bagi komersial dan pemerintah, ini justru value-nya menjadi naik dan nilai iklan akhirnya menjadi juga posisinya menjadi penting. Nah, ini bisa jadi adalah kabar baik bagi pengiklan. Iya. Kita lihat reaksi pasar seperti itu. Melihat reaksi pasar, karena kalau misalnya melihat reaksi pasar juga perkembangan platform media sosial beberapa tahun kebelakang kan sangat pesat, sehingga users ya atau smart users ini kan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan keinginan mereka karena banyak sekali jumlahnya. Nah artinya ini adalah good side atau opposite ya Pak Firman? Ya. Kita ingat dari seorang ilmuwan media digital yang juga pernah bekerja di Google, dia menyatakan bahwa ketika suatu platform yang Anda gunakan secara gratis, maka sebetulnya yang dijual adalah Anda sendiri. Nah, jadi ini artinya bahwa ketika pemerintah dan kelompok komersial harus membayar, ini artinya data mereka mungkin lebih terlindungi oleh tidak bisa dipakai oleh pengembang platform. Sebaliknya para pengguna
yang gratis itu setiap saat datanya bisa ditambang. Nah ini jadi ada sisi baik dan buruknya. Ketika kita membiarkan diri kita menikmati produk gratis, sebetulnya kita bayar dengan penyerahan privasi kita. Jadi bagi beberapa orang mungkin akan lebih baik kita membayar, tetapi data pribadi tetap kita kendalikan. Iya. Seperti itu, Mbak. Karena secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya tadi seperti yang Pak Firman sampaikan, kita blow up ya, kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena kan setiap user itu tujuan penggunaan media sosial berbeda-beda. Ada yang untuk cari informasi, eksis, banyak sekali ya ada di sana kan? Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Oke, baik. Menarik Pak Firman. Kita akan lihat bagaimana perkembangan Twitter ke depannya di tangan Elon Musk. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi lain waktu. Terima kasih Pak Firman Kurniawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Selamat malam.